Zoro versus Nus Juro dan robohnya robot raksasa kuno oleh ketiga Gorosei. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita bahas. Let's go. Halo, apa kabar nakama? Semoga pada minggu ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, bantu Mimin like videonya dulu ya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. So, stay tune dan tonton videonya sampai habis. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. And let's go. One Piece chapter 1117 diberikan judul Mo. Mo dari judul bab adalah karakter Jepang terakhir yang muncul sebelum pesan Vegapunk berhenti. Dan karakter itu sama dengan yang muncul di judul chapter kali ini. Dengan disertai cover request, Yamato mengunjungi Nekomomoshi dan Hyogoro di ibu kota bunga. Chapter dimulai ketika chapter terakhir berakhir. Kita dapat melihat lebih banyak reaksi tentang kata-kata Vegapunk di seluruh dunia. Kemudian di Hachinosu, pulau bajak laut, kita melihat beberapa bajak laut ingin mencari harta karun di bawah laut. Diperlihatkan 3 bajak laut di Hachinosu adalah Don, Krieg, Jin, dan Pearl. Krieg dan Jin berjalan di antara bajak laut lain di latar belakang panel. Pearl bersama kelompok yang ingin mencari harta karun di bawah laut. Krieg sekarang memiliki rambut panjang dan dia mengenakan sebagian dari baju besinya. Kita bisa melihat plat bahunya dengan Jolly Roger miliknya. Beralih ke Mont Blanc, Cricket, dan aliansi Saruyama. Mereka berada di kapal, bersiap-siap untuk menyelam dan menemukan lebih banyak romansa di bawah laut. Chapter berpindah ke rumah sakit marinir tempat anggota SWAT beristirahat. Mereka terluka tetapi tidak terlihat buruk. Kobe ada di tempat tidur tapi dia sadar. Drake juga telah kembali dari Wano Kuni. Hujaku bilang dia minta ditinggal sendirian. Jadi dia saat ini sedang dalam penyembuhan di kamar pribadi. Kemudian Pangeran Grus mengatakan pesan Vegapunk akan menghasilkan beberapa kesimpulan yang sangat meresahkan. Hujaku pun membalasnya. Saatnya kita bertindak sekarang. Beralih ke Smoker. Dia sedang mengendarai blower bike miliknya di atas laut. Smoker bertanya pada Tashigi melalui Denden Mushi, di mana dia berada. Tashigi pun menjawabnya, dia ada di rumah sakit marinir. Kemudian pesan Vegapunk pun berlanjut. Vegapunk mengatakan dia sampai pada bagian akhir pada pesannya. Karena jika dia mengatakan lebih banyak lagi, itu hanya akan menjadi teori semata. Kemudian penghalang Frontier Dome ditutup. Jadi kelompok Nami siap untuk berlayar. Jinbe dan Zoro tiba, tapi tiba-tiba Nus Juro berlari di depan mereka dan dia hendak menebas Thousand Sunny. Kemudian Jinbe melempar Zoro menggunakan teknik baru yang disebut Jujutsu Manusia Ikan, dan Zoro menggunakan serangannya yaitu Nitoryu Rashomon untuk memblokir serangan dari Nus Juro. Zoro menggunakan pedang Sandai Kitetsu dan Enma untuk memblokir Nus Juro. Kemudian bentrokan pun tak terelakkan. Kilat hitam dan api muncul saat pedang mereka beradu. Namun saat itu Zoro menyadari sesuatu saat melihat pedang milik Nus Juro. Zoro berkata, Kitetsu! Dan Zoro dan Nus Juro terkejut karena dampaknya. Jinbe meraih Zoro saat Zoro berteriak pada kelompok Nami untuk melepaskan Thousand Sunny. Zoro berkata, Jinbe dan aku akan naik kapal nanti. Kemudian scene pun berpindah ke kapal Elbaf. Kita melihat banyak raksasa baru berperang melawan marinir. Wakil Laksamana tiba untuk berperang. Bluegrass membuat lubang di kapal Elbaf dengan sinar. Sea Beast Weapon Kemudian Doll menjatuhkan Kashi menggunakan serangan yang disebut Rock and
Roll Blaster. Dan scene pun kembali ke Luffy. Luffy kembali ke wujud normalnya. Dory dan Brogy berada di dekat pantai, jadi mereka berteriak ke kapal Elbaf untuk lepas landas. Luffy bertanya-tanya kemana perginya Warkuri karena dia berhenti mengejar mereka. Kemudian Saturnus, Mars, Jupiter, dan Warkuri kini mengelilingi robot raksasa kuno. Dan Gorosei pun menyadari robot itulah yang menyerang Merigose 200 tahun yang lalu. Kemudian pesan Vegapunk pun berlanjut saat Gorosei melompat ke arah robot raksasa kuno tersebut. Vegapunk, akhirnya saya ingin meninggalkan pesan kepada orang-orang di seluruh dunia dengan huruf D di nama mereka. Warkuri berteriak, "Kenapa kamu?" Saat Vegapunk mengucapkan kalimat itu, kita dapat melihat beberapa karakter dengan huruf D di namanya atau terhubung dengannya. Kemudian kita ditunjukkan Dragon, Sabo yang berkata, "Es, Luffy, Kobe, Luffy-san, wakil Laksamana Garp, Marshal the Teats, Beppo, Kapten." Kemudian Vegapunk pun melanjutkannya, "Di antara kalian ada Mo." Namun kata-kata Vegapunk pun berakhir dan siaran pun selesai sebelum waktunya. Kemudian tiba-tiba robot raksasa kuno terlempar ke udara karena serangan dari Warkuri dan kemudian jatuh ke tanah. Bagian kecil dari robot tersebut ada yang rusak namun masih utuh. Warkuri berkata, "Hentikan, Vegapunk." Sinyal Vegapunk tiba-tiba menghilang. Orang-orang di seluruh dunia kaget. Vivi dan Morgans juga kaget. Orang-orang, "Wah, siarannya terpotong." Vivi berkata, "Apa yang ingin dia katakan? Apakah ada sesuatu yang menghalangi penerimaannya?" Dan di panel terakhir chapter ini kita diperlihatkan sang pengkhianat Yok berlutut dan berkata, akhirnya berhenti." Dan chapter pun berakhir. Informasi yang terakhir, tidak ada istirahat untuk minggu depan. So, bagaimana menurut kalian pada chapter kali ini mengenai pertarungan Zoro dan Yuzuru yang sangat epic dan para Gorosei yang menyerang robot kuno? Namun sayang, siaran Vegapunk sudah berakhir dan Will of D yang kita tunggu-tunggu artinya masih dirahasiakan oleh Oda Sensei. Oke, sekian. Tulis komentar kalian di bawah ya guys. Terima kasih. Salam Nobar Anime.